Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang budiman, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat keimanan, sehingga kita bisa bersilaturahmi di channel Cerita Hidup. Sebelum mulai menonton Cerita Hidup, bantu channel ini dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Yuk, kita simak ceritanya. Kisah nyata ini diceritakan oleh seorang ustazah pembimbing haji, bukan untuk mengungkap aib seseorang. Semoga cerita ini dapat menjadi manfaat dan menjadi pelajaran bagi kita semua. Berikut kisahnya. Selama hampir 9 tahun menetap di Mekah sambil menguruskan jemaah haji dan umrah, saya telah melalui berbagai pengalaman menarik dan yang pahit. Bagaimanapun, dalam banyaknya peristiwa yang saya alami, ada satu kejadian yang tidak akan pernah saya bisa lupakan. Kisah ini terjadi kepada seorang wanita yang berusia di pertengahan 30-an pada saat saya mengurus satu rombongan haji. Setibanya wanita tersebut dan rombongan haji di lapangan terbang Jeddah, kami disambut dengan sebuah bus. Semuanya terlihat riang sebab ini adalah pertama kalinya mereka melaksanakan haji. Setelah itu, saya membawa mereka menaiki bis dan dari situ kami menuju ke Madinah. Alhamdulillah, segalanya berjalan lancar hingga kami sampai di Madinah. Tiba di Madinah, semua orang turun dari bis. Turunlah mereka satu persatu sampai tiba pada giliran wanita tersebut. Tanpa sebab yang jelas, tiba-tiba wanita itu jatuh tidak sadarkan diri, yang secara langsung setelah menginjak bumi Madinah. Sebagai orang yang dipertanggungjawabkan mengurus jemaah itu, saya pun bergegas menuju ke arah wanita tersebut. Jemaah ini sakit. Saya pada jemaah-jemaah yang lain. Suasana yang tadinya tenang serta merta bertukar menjadi cemas dan semua jemaah terlihat panik atas kejadian ini. Badan dia panas dan menggigil. Jemaah ini tak sadarkan diri. Cepat tolong saya, kita bawa dia ke rumah sakit, kata saya. Tanpa membuang waktu, kami mengangkat wanita tersebut dan membawanya ke rumah sakit Madinah yang terletak tidak jauh dari situ. Sementara itu, jemaah yang lain diantar ke tempat penginapan masing-masing. Sampai di rumah sakit Madinah, wanita itu masih belum sadarkan diri. Berbagai usaha dilakukan oleh dokter untuk memulihkannya, namun semuanya gagal. Sementara itu, tugas mengurus jemaah perlu saya teruskan. Saya terpaksa meninggalkan wanita tersebut di rumah sakit. Namun dalam kesibukan menguruskan jemaah, saya menghubungi rumah sakit Madinah untuk mengetahui perkembangan wanita tersebut. Namun saya diberi kabar bahwa dia masih tidak sadarkan diri. Ribuan tenda didirikan umat Islam di Mina, dekat kota suci Mekah, 12 Oktober tahun 2013. Lebih dari 2 juta muslim tiba di kota suci ini untuk ibadah haji tahunan. Selepas 2 hari, wanita itu masih juga tidak sadarkan diri. Saya makin cemas. Maklumlah, itu adalah pengalaman pertama saya berhadapan dengan situasi seperti itu. Semua usaha untuk memulihkannya gagal. Maka wanita itu dibawa ke rumah sakit Abdul Aziz Jeddah untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut, sebab rumah sakit di Jeddah lebih lengkap perlengkapannya dibandingkan rumah sakit Madinah. Namun, usaha untuk memulihkannya masih tidak berhasil.
jadwal haji harus diteruskan, kami berangkat ke Mekah untuk mengerjakan ibadah haji. Selesai haji, saya langsung pergi ke Jeddah. Malangnya, sampai rumah sakit Abdul Aziz, saya diberitahu oleh dokter bahwa wanita tersebut masih koma. Bagaimanapun, kata dokter, keadaannya stabil. Ketika mengetahui hal itu, saya mengambil keputusan untuk menunggunya di rumah sakit. Setelah 2 hari menunggu, akhirnya wanita itu membuka matanya. Dari sudut matanya yang terbuka sedikit itu, dia memandang ke arah saya dan terus memeluk saya dengan erat sambil menangis terisak-isak. Ketika itu saya sangat bingung. Saya bertanya kepada wanita tersebut, "Kenapa kamu menangis?" "Ustazah, saya taubat Ustazah. Saya menyesal. Saya takkan berbuat lagi hal-hal yang tidak baik. Saya bertobat, betul-betul bertaubat." "Kenapa kamu tiba-tiba ingin bertobat?" tanya saya, masih dalam kebingungan. Wanita itu terus menangis, terisak-isak, tanpa menjawab pertanyaan saya itu. Tidak lama kemudian dia bersuara, menceritakan kepada saya mengapa dia berkelakuan demikian. Cerita yang bagi saya perlu diambil hikmahnya oleh kita semua. Katanya, "Ustazah, saya ini sudah berumah tangga, menikah dengan lelaki orang kulit putih. Tapi saya salah. Saya ini cuma Islam, ada nama dan keturunan saja. Saya tak pernah mengerjakan ibadah. Saya tidak sholat, tidak puasa. Semua amalan ibadah saya dan suami tidak pernah saya kerjakan. Rumah saya penuh dengan botol minuman." Nah, bagaimana menurut teman-teman budiman? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.